untuk bersama-sama bertawajuh, bersama-sama kita berusaha untuk menjadikan aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya mereka yang walaupun sibuk tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban yang lebih utama, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita masih menyempatkan diri untuk hadir di taman di antara taman-taman surga. Maka mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita kembali di surganya dan menganugerahkan kepada kita kenikmatan taman-taman surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Setelah sekian purnama, saya izin tidak bisa membersamai Bapak Ibu semua untuk melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi. Kalau diterus-teruskan nggak khatam-khatam gitu. Walaupun sudah lama saya buka-buka lagi, ternyata masih sampai ayat ke-16, padahal masih lama sekali. Mungkin jenengan sudah mutasi keliling dunia, kembali ke Jogja, atau bahkan sudah pensiun baru khatam. Dan mohon maaf karena saya tidak menanyakan ke Pak Mansur jam berapa kajiannya, karena dulu biasanya ba'da zuhur, pas begitu sampai di parkiran saya dikasih poster kajian, loh 15.30 gimana ini 15.30 atau ba'da zuhur. Alhamdulillah, terima kasih sudah ditolerir kita siang hari ini kajiannya ba'da zuhur. Insyaallah berikutnya mudah-mudahan bisa seperti biasanya ba'da asar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sering saya sampaikan ketika mengawali kajian surat Al-Kahfi, di awal surat Al-Kahfi ini lebih banyak berbicara tentang keimanan. Keimanan. Dan iman itu kadang tidak bisa dilogika, karena iman itu juga tidak bisa sesuai dengan perasaan. Karena iman ini kaitannya antara kita dengan Allah, bukan kita dengan makhluk, bukan kita dengan ciptaan, termasuk manusia. Maka orang yang beriman kepada Allah kadang sulit dinalar pola kehidupannya, termasuk juga perilaku dan perbuatannya. Tapi keimanan inilah yang akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan yang hakiki dunia, bahkan nanti di akhirat. Ada sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hadis qudsi ini, firman Allah ini. Kata Allah, "Ya ayyuhad dunya ukhdumi man khadamani." Wahai dunia, khidmahilah atau mendekatlah engkau kepada orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadaku. Nah, kalau ini katanya iman. Karena iman itu di awal surat Al-Baqarah di antaranya menyangkut perkara yang gaib, perkara yang belum pernah kita lihat sebelumnya, belum pernah kita alami sebelumnya, tapi harus kita yakini, harus kita percayai. Itu konsekuensi iman. Termasuk cerita tentang Al-Kahfi ini. Ada yang sudah pernah ke guanya Ashabul Kahfi di Jordan sana? Belum? Ya, besok rombongan bareng-bareng. Kalau gua Selarong sudah, atau gua Jepang, di Jogja banyak. Ini gua Ashabul Kahfi. Maka sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat sekitar itu berselisih tentang letak guanya di mana, jumlah yang ada di dalamnya berapa. Ada yang mengatakan jumlahnya hanya 4, yang kelima anjingnya. Oh tidak, jumlahnya 6, yang ketujuh anjingnya. Ada yang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya. Maka Al-Quran menegaskan jumlahnya berapa. Tapi yang luar biasa, terkait dengan bilangan yang berbeda-beda itu tidak menafikan sebuah nama satu-satunya yang selalu disebut oleh Allah
setelah bilangan-bilangan yang berbeda, yaitu seekor anjing. Entah itu 4 orang, yang kelima anjingnya, entah itu 5 orang, yang keenam anjingnya, entah itu 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Anjingnya pasti ada, dan kita belum pernah menyaksikan itu. Maka kalau tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mungkin kita tidak tahu atau bahkan tidak percaya ada kisah seperti itu. Termasuk peristiwa dan kejadian yang dialami oleh mereka. Biasanya orang tidur paling lama berapa jam kita, Pak? Tergantung. Kalau weekend bisa lebih lama daripada weekday. Tapi selama-lamanya orang tidur itu tidak lebih dari 8 jam. Karena ini tidur yang paling baik menurut WHO, 8 jam. Ada misalnya orang yang tidur 2 kali lipatnya, misalnya 16 jam. Oh, sudah diumumkan itu di speaker-speaker masjid ya, pewartos lelayu, padahal baru 16 jam. Apalagi seharian, apalagi sepekan. Ini kan di luar nalar, khawarikul ada. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur di atas rata-rata kecuali memang Allah kehendaki. Nah, Ashabul Kahfi ini tidur bukan hanya setahun 2 tahun, tapi 300 tambah 9 tahun. 309 tahun. Itu kalau tanpa campur tangan Allah sudah bukan hanya meninggal, tapi sudah menjadi tulang belulang yang berserakan. Tapi anehnya jasadnya masih utuh. Tidak ada yang membusuk, tidak ada yang melepuh. Padahal tidur di atas tanah atau batu sekian ratus tahun lamanya. Inilah yang disebut dengan ajaba, kisahnya penuh dengan keajaiban. Dan keajaiban itu kaitannya dengan iman. Karena iman ini adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima sebagai seorang mukmin. Mempercayai sesuatu yang enggak masuk akal. Sebetulnya akal kita yang tidak masuk. Akal kita yang belum bisa menjangkau, karena kita yang belum pernah melihat, karena kita yang belum pernah mengalami. Apalagi bicara tentang alam kubur, bicara tentang mahsyar, bicara tentang hari kiamat, sampai nanti surga dan neraka. Ini wilayah iman yang memang tidak bisa dinalar karena keterbatasan akal kita, sehingga kita mau tidak mau menerima segala konsekuensinya. Nah, ayat 16 ini menarik. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum. Ini kita baca bergantian atau saya sendiri yang baca? Pasti saya sendiri yang baca. Kalau bergantian besok tinggal 2 orang. Saya lanjutkan. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idh i'tazaltumuhum. Allah firmankan kepada Ashabul Kahfi. Tapi ayat ini sekali lagi tidak hanya berlaku bagi Ashabul Kahfi, tapi berlaku sepanjang zaman. Karena Ashabul Kahfi itu adalah kisah, salah satu kisah di dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah yang semakna dengan Ashabul Kahfi, ini tidak hanya terjadi di masa lampau, melainkan peristiwanya akan terus-menerus berulang dengan peran pengganti. Kita ini penggantinya. Zamannya boleh berubah, tapi kisahnya sama. Tokohnya bisa berubah, tapi peristiwanya sama. Termasuk kisah-kisah yang lain, kisah tentang Fir'aun, kepahlawanan Nabi Musa dan seterusnya. Kisah tentang bagaimana Abu Jahal dan Rasulullah, begitu seterusnya. Kisah tentang Namrud, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ada kisah-kisah baik, ada kisah-kisah buruk. Walaupun orangnya berbeda, tapi kisah di dalam Al-Quran ini akan terus-menerus berulang. Allah berfirman kepada Ashabul Kahfi
termasuk sebagai peringatan untuk kita. Wa idhi'tazaltumuhum, dan jika kalian sudah meninggalkan mereka di sini yang hidup di masa Ashabul Kahfi, orang-orang yang memaksa Ashabul Kahfi untuk meninggalkan agamanya dan kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Wa ma ya'buduna illallah, dan engkau sudah meninggalkan segala yang mereka sembah kecuali Allah, artinya sudah hijrah, sudah meninggalkan kebiasaan lama, perbuatan yang lama, kemaksiatan, perbuatan dosa, kesyirikan dan lain sebagainya. Maka kata Allah, fa'u ilal kahfi, carilah tempat berlindung oleh kalian di dalam goa. Jadi menjadi orang baik itu tidak bisa dilakukan hanya sekali, titik. Tidak bisa kita lakukan hari ini terus berhenti, melainkan untuk menjadi orang baik itu harus terus menerus. Ojo leren dadi wong apik. Hari ini kita sudah baik, besok kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu seterusnya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, kemarin saya sudah baik kok, sekarang tak jajal, nyoba-nyoba melakukan perbuatan dosa. Kemarin kita sudah baik, sudah sholat berjamaah, kemudian hari berikutnya kita tinggalkan jamaah. Kemarin kita sudah baik, sudah membantu orang. Kemarin kita sudah baik, sudah menolong orang, lalu kita berhenti menjadi orang baik. Padahal kebaikan itu harus terus menerus dijaga, terus menerus dipelihara, bahkan kalau bisa berikutnya lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi tidak mudah. Kita yang sudah berusaha menjadi baik saja godaannya berat. Kanan kiri kita, teman lama atau mungkin juga di grup kawan lama, ini akan menjadi penghambat, ini akan menjadi penghalang kita untuk menjadi baik. Sudah kelihatan baik, misalnya pulang umroh, pulang haji pakai ketu, peci putih, terus ada yang mencibir, sok kaji misalnya, atau sok suci. Kalau kita nuruti, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kita mengikuti, menuruti apa kata orang banyak, kita pasti akan terjerumus dalam lembah nista. Jadi harus berani berdiri tegak dalam kebenaran walaupun sendirian. Misalnya kita saat ini hidup di zaman yang Masya Allah kezaliman, kegelapan, kemaksiatan merajalela, baru buka pintu rumah, sekarang bukan buka pintu rumah, buka HP, kemaksiatan sudah di depan mata. Kita pengen lihat YouTube misalnya, belum lihat YouTube-nya, iklannya sudah, ini bisa menghapuskan amal sholat duha kita tadi mungkin sudah terhapus. Baru buka HP, kita baca Quran tadi pagi 1 juz mungkin sudah terhapus. Karena rumusnya keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Termasuk melangkahkan kaki turun dari lantai 7 ke masjid, setiap langkahnya itu menjadi penghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Dan juga berlaku sebaliknya, kebaikan itu bisa dihapus dengan keburukan, apalagi dengan kesyirikan. Kata Allah di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau melakukan kesyirikan maka terhapuslah semua kebaikan-kebaikanmu. Jadi rugi. Jangankan syirik. Kemarin misalnya Mas Tri sedekah, kan kemarin saya lihat dropping air ya di Tepus di Gunung Kidul. Jamaah Salahuddin nyumbang, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang nyumbang doa, tak tungake selamat gitu. Ada yang mencibir, wis macam-macam. Nah, ada yang nyumbang banyak ini. Saya 10 tangki, langsung 10 tangki. Setelah 10 tangki di drop ke daerah yang kekeringan tadi, kemudian orang yang sedekah 10 tangki tadi mengungkit-ungkit,
apalagi membuli mereka. Wis dikai 10 tangki ra gelem matur nuwun. Paham gak ini? Sudah dikasih 10 tangki tidak mau terima kasih. Wis besok enggak tak dropping air lagi misalnya. Ngomong seperti itu. Ucapan seseorang yang sudah memberi kan bagus. Tapi ucapannya menyakiti orang yang diberi, habis tuh pahala. Habis. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapuskan pahala kebaikanmu, sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Artinya kalau kita berbuat baik, misalnya bersedekah, ya udah, lakukan, lupakan. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut, apalagi di hadapan orang banyak, yang merendahkan martabat orang yang diberi. Kalau zaman sekarang ya selfie, difoto, diupload, terus bantuannya diambil lagi, apalagi itu belum dapat pahala sudah dapat dosa. Maka usaha kita untuk berusaha tetap menjadi orang baik itu tidak mudah, harus terus-menerus dijaga, dipelihara. Salah satu penyebab utamanya adalah lingkungan sekitar. Maka beruntung Bapak Ibu punya circle baik seperti ini. Kalau kita nggak kelihatan di masjid, terus di Japri dicari, beruntung. Kalau enggak, angel, susah. Lingkungan bai'ah yang baik itu mahal, Pak. Kita orang baik nih, jujur, baik, lalu berada di lingkungan yang baik, lingkungannya korupsi semua, ya katut, pasti katut. Begitu pula sebaliknya, kita yang tadinya belum baik, terus kita dipertemukan oleh Allah dengan lingkungan yang baik, senang ngaji, senang ke masjid, senang kajian, insya Allah baik. Nah, kata Allah kepada Ashabul Kahfi ini, udah pergi saja kamu, tinggalkan kampungmu itu, pergi menuju gua, pergi menuju gua. Karena Ashabul Kahfi ini sudah berusaha menjaga imannya tetap kepada Allah, tetap nggak bisa, tetap tidak bisa. Sama seandainya misalnya Bapak Ibu tinggal di lokalisasi, kita mungkin bisa jaga, anak-anak kita nggak bisa. Atau bahkan sekuat-kuatnya iman kita, tiap hari melihat seperti itu, pasti lemah kita. Kalau kita belum bisa menjaga keimanan kita, kata Allah, fa'wu ilal kahfi, dah bersembunyi saja ke dalam goa. Kalau kita tinggalkan tempat tinggal, kampung halaman, komunitas yang tidak baik tadi, untuk apa? Menyelamatkan keimanan kita. Karena kalau kita bertahan nggak bisa, saking dahsyatnya godaan itu. Lah, nanti bagaimana? Makannya seperti apa? Allah jamin. Nah, ini terkait dengan konsep keimanan. Konsep keimanan. Pikiran kita, logika kita. Misalnya kalau kita meninggalkan kebiasaan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, nanti kan nggak bisa makan. Tapi Allah mengatakan, yaghshur lakum rabbukum mir rahmatih. Jangan khawatir. Walaupun engkau di dalam goa, tidak berinteraksi dengan pasar, tidak pernah lagi berladang, tidak pernah lagi beternak, tidak mungkin bisa produksi, tapi kata Allah, yaghshur lakum rabbukum mir rahmatih. Niscaya Allah tetap akan mencurahkan rahmatnya. Jadi rizki menurut ayat ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Lagi-lagi iman ini. Logikanya nggak mungkin orang bisa makan kalau tidak kerja. Yang sering kita dengar, yang kita lihat seperti itu. Tapi tidak dengan iman. Bicara iman, bicara tanpa logika. Contohnya bagaimana? Bayi, apa kerjanya bayi itu? Pernah lihat bayi bawa cangkul, bawa pulpen, ya orek-orek tanda tangan gitu? Nggak ada. Ini bayi yang sudah lahir loh, apalagi yang dalam perut, yang sudah lahir. Bayi dari umur 1 misalnya sampailah 3 tahun. Kerja apa mereka? Melakukan apa mereka? Tapi mereka bisa makan? Bisa. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Loh, bukan ngasih susu ibunya, ya yang ngasih susunya itu Allah. Yang ngasih makan itu Allah. Ini konsep iman.
Lah kok kita yang sudah besar seperti ini masih bingung, takut, khawatir, apalagi sampai frustasi soal rizki, takut, khawatir nanti dipecat bagaimana, di PHK bagaimana. Lah kita dulu bayi nggak ngapa-ngapain bisa makan, sekarang kita punya tangan, kaki, kita bisa bergerak, tapi kita masih khawatir tentang makanan. Aneh itu namanya. Dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah kita masih takut, khawatir, bingung. Sementara dengan sesuatu yang belum pasti dan belum dijamin oleh Allah kita santai-santai. Apa maksudnya? Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah kepada kita itu rizki. Rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini sudah dijamin oleh Allah bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini. Tapi kita masih khawatir ya, masih takut, masih gelisah. Sementara yang belum dijamin oleh Allah dan belum kita ketahui, kita santai-santai. Apa yang belum kita ketahui nanti tempat kita, surga atau neraka. Di akhirat nasib kita seperti apa kan kita nggak tahu. Kita santai-santai. Kebalik seharusnya sama-sama keduanya kita perhatikan. Nah, kata Allah kepada Ashabul Kahfi, jangan khawatir walaupun engkau tinggalkan kampungmu, masyarakatmu yang membahayakan akidahmu, dan engkau tinggal di dalam goa seolah-olah ini terputus interaksi dengan pasar, terputus interaksi dengan rizki, tapi Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepadamu. Tidak hanya berhenti di situ, tapi kata Allah, wa yuhayyi lakum, dan Allah telah menyiapkan bagi kalian min amrikum, dari kebutuhan urusan yang kalian perlukan, mirfaqo, segala sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu. Kenapa? Setiap bayi yang lahir ke dunia ini pasti nangis. Bapak Ibu pernah melihat bayi lahir terus cekakaan gitu, tertawa terbahak-bahak, pernah? Nggak ada. Itu langsung dilempar sama suster. Semua bayi yang lahir ke dunia ini pasti nangis. Bahkan kalau diem mau dipaksa nangis. Ini bayi lahir kok pelorok, nggak ada suaranya, langsung digonjang-gonjang. Yang penting nangis. Wallahu a'lam. Apa penyebabnya? Yang jelas kata sebagian ulama, bahkan Rasulullah pernah ditanya tentang kenapa bayi yang lahir ke dunia ini menangis. Beliau mengatakan karena ada rasa takut yang berlebihan tentang rizki yang sebelumnya telah ia dapatkan. Maksudnya bagaimana? Bayi itu ketika dalam perut, pusarnya kan tersambung dengan plasenta. Plasenta itu adalah aliran rizki di zona nyaman, selalu dapat suplai makanan selama dia berada dalam rahim, sehingga ngapa-ngapain nggak mikir SPT, nggak mikir bulanan, nggak mikir yang lain, laku atau enggak. Bayi yang dalam rahim itu udah pokoknya pasti terjamin. Nah, begitu dia lahir, diapain tuh plasentanya? Diputus. Padahal itu jalan rizki satu-satunya untuk mendapatkan asupan. Bayi yang ketika dalam rahim tidak makan lewat mulut, tidak minum lewat mulut, tapi lewat plasenta. Lah kok plasentanya dipotong? Padahal plasenta itu jalan rizki baginya. Sama dengan kita. Misalnya mata pencarian sekarang kita pegawai. Lah kok tiba-tiba ada surat PHK? Wah, nangis itu. Atau jangankan PHK, pensiun. Banyak yang tidak siap ketika akan pensiun. Takut, besok makan apa? Mencukupi kebutuhannya dengan apa? Memenuhi kebutuhan yang lain dengan cara apa? Bingung. Padahal tanpa disadari, ketika bayi ini diputus jalan rizkinya oleh Allah,
Allah sudah menyiapkan baginya jalan rizki yang lain, bahkan dua. Keren tuh. Tadinya kan cuma satu, plasenta. Begitu plasenta diputus, Allah sudah menyiapkan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dua jalan rizki, yang kanan sama yang kiri. Itu artinya Allah tidak akan pernah menghentikan jalur distribusi rizki seseorang selama mereka masih hidup di dunia ini. Tapi kalau sudah ajalnya tiba, jalan rizki itu sudah ditutup oleh Allah. Berapa lama jalan rizki dua itu, kanan dan kiri itu? Maksimal berapa tahun? Haulaini kamilaini, 2 tahun. 2 tahun harus disape. Gak boleh TK SD kelas 1 nenen misalnya, gak boleh. Berarti di usia 2 tahun jalan rizkinya ditutup oleh Allah, diputus oleh Allah. Gak boleh lebih dari itu, harus disape, harus dipisahkan. Maka tanpa disadari ternyata Allah telah menyiapkan banyak jalan rizki lainnya. Begitulah sesungguhnya kehidupan kita. Maka jangan pernah membatasi rahmat Allah seolah-olah rizki itu hanya dapat atau datang hanya dengan melalui pekerjaan kita. Banyak rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka. Dan rizki yang tidak disangka-sangka itu satu-satunya cara untuk mendapatkannya, kata Allah, adalah dengan iman, dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Kalau dengan logika kita disangka, kita punya gaji misalnya bulanan, oh bisa disangka, nominalnya bisa ditebak. Ini yang dengan logika. Tapi dengan iman, min haitsu la yahtasib, sehat walafiat, nggak ada kontrol bulanan, oh itu rizki yang tidak disangka-sangka itu. Walaupun sudah 6 tahun, 8 tahun, bahkan 12 tahun menikah, belum kunjung dikaruni keturunan, di usia ke-13 hamil. Itu rizki yang tidak disangka-sangka. Dapat mertua yang Masya Allah baik hati, kaya raya, ya. Tinggal beberapa hari meninggal dunia, dapat warisan maksudnya. Punya tetangga yang baik, oh itu rizki min haitsu la yahtasib, yang tidak bisa dilogika. Maka semakin kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut soal rizki. Karena selama manusia hidup di dunia ini, Allah pasti akan mencukupi semua kebutuhannya. Apalagi kalau kita punya keyakinan, kita punya keimanan, dengan berusaha untuk meninggalkan setiap kemaksiatan, keburukan, kita berhijrah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, menjadi lebih baik daripada sebelumnya, maka kita pasti akan memiliki percepatan. Sebelum saya tutup, ada sebuah hadis kursi. Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma yaftaridu ilaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan dengan melakukan perbuatan yang aku fardukan kepada mereka. Salat wajib, ibadah fardu, ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Setelah kita melaksanakan yang fardu, yang wajib-wajib, jangan tinggalkan yang sunnah, rawatib, sholat 2 rakaat, sholat duha, sholat malam, sholat witir, termasuk puasa sunnah dan seterusnya. Ini amalan sunnah. Maka kalau kita sudah menyempurnakan yang wajib dengan sunnah, ini kata Allah dalam hadis kursi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya, di mana dia mendengar dengan telinganya itu. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi matanya, di mana dia melihat dengan matanya itu. Wa kuntu yadahu alladhi yubtishu biha, aku akan menjadi kedua tangannya, di mana dia berbuat dengan tangannya itu.
wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku bahkan menjadi kedua kakinya di mana dia melangkah dengan kedua kakinya itu. Artinya saking dekatnya Allah dengannya, saking dekatnya ia dengan Allah, sampai sedekat itu Allah, sehingga kata Nabi di akhir hadis ini dalam firman Allah, fa idza da'autani ujiba lahu, kalau dia berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan doanya. Wa in ista'adzani la u'idhannahu, bahkan kalau dia minta tolong kepadaku pasti akan aku beri pertolongan. Ini dekengannya pusat, langsung Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, nggak ada satupun yang ia rasakan kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Allah sudah menjadi kakinya, Allah sudah menjadi tangannya, bahkan Allah sudah menjadi penglihatan dan pendengarannya. Maksudnya pertolongan Allah begitu dekat, rahmat Allah begitu dekat, perlindungan Allah begitu dekat. Dan itu hanya bisa ditempuh dengan cara apa? Memaksimalkan yang wajib, yang fardu, dan menyempurnakan dengan yang sunnah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Ashabul Kahfi, bisa menjaga baik yang wajib maupun yang sunnah, serta senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini senantiasa dicukupi oleh Allah. Lebih-lebih kebutuhan yang kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Cuma satu ayat tapi lebih dari 30 menit ya. Beberapa kali jamaah lihat jam terus, ini wis suwe kok gak rampung-rampung. Kita cukupkan bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.